Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah secara daring di Gereja Kristen Pasundan GKP Kampung Sawah. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari memerlukan pelayanan, dapat menghubungi majelis wilayah di jemaat masing-masing. Akan dibacakan beberapa pokok warta jemaat. Yang pertama, himbauan kartu iuran wajib dan perawatan makam. Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman menghimbau dan mengingatkan kembali kepada seluruh anggota jemaat GKP Kampung Sawah, khususnya kepada kepala keluarga, bahwa untuk tertib dan kelancaran pelayanan pemakaman serta menghindari sanksi administratif, diharapkan peran aktif anggota jemaat dalam pembayaran iuran wajib. Bagi anggota jemaat yang belum memenuhi kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya. Dan kepada ahli waris dan keluarganya yang dimakamkan di pemakaman GKP Kampung Sawah dan belum memenuhi kewajibannya dalam pembayaran iuran perawatan makam, dapat menghubungi pengurus KPKP. Berita pernikahan. Warta kedua. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan menikah, catatan sipil dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berikut ini: Saudara Liston Palentino, anak laki-laki dari keluarga Bapak Edmund C. Samosir, almarhum, dan Ibu Elizabeth, dengan Pendeta Dewi Agustina, anak perempuan dari keluarga Bapak Sutoyo dan Ibu Saminem. Catatan sipil akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Februari 2021 jam 9 pagi. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 13 Februari 2021 jam 10 pagi bertempat di Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah. Tanpa mengurangi rasa hormat sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, acara pemberkatan nikah dan ucap syukur hanya dihadiri oleh majelis sinode, majelis jemaat, dan keluarga. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Persiapan pelaksanaan pernikahan untuk Saudara Liston Palentino dan Pendeta Dewi Agustina akan dilaksanakan pada hari Selasa 9 Februari 2021 jam 7 malam bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran calon mempelai beserta keluarga. Berita atestasi masuk. Berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan kepada majelis jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayat 3B, nama-nama berikut ini: Bapak Galih Budiman, Bapak Rai Gandhi, Bapak Tri Susanto, akan mengikuti proses persiapan untuk menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Berita duka cita, ucapan bela sungkawa, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, almarhum Ibu Neti Bayin, anggota jemaat wilayah 1 dalam usia 61 tahun, meninggal dunia pada hari Minggu 31 Januari 2021 dan telah dimakamkan pada hari Minggu 31 Januari 2021 di pemakaman GKP Kampung Sawah. Berita duka cita kedua, almarhum Ibu Margareta Maria Harnas, ibu dari Bapak Rudi Tanagan, anggota jemaat wilayah 6, dalam usia 88 tahun, meninggal dunia pada hari Selasa 2 Februari 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 3 Februari 2021 di pemakaman San Diego Hill, Karawang. Majelis jemaat dan segenap warga jemaat menyampaikan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya, teriring doa kiranya Tuhan Sang Pemilik kehidupan senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Program kerja komisi-komisi.
Sehubungan akan berakhirnya program kerja tahun anggaran 2020-2021, diharapkan kepada komisi-komisi, kategorial dan non-kategorial, untuk menyampaikan laporan evaluasi program kerja tahun anggaran 2020-2021 dan program kerja RK-RAPP tahun anggaran 2021-2022. Batas akhir penyampaian laporan tanggal 14 Februari 2021. Untuk warta lainnya, dukungan doa anggota jemaat yang sakit, yang lemah fisik dan lanjut usia, serta laporan keuangan, Bapak Ibu dapat lihat di lembar warta jemaat. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian dengan menyanyikan dari Kidung KKE 26 ayat 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat yang terkasih, sama-sama kita akan mengukuhkan kebaktian kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan, nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Demikian tertulis, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda." Kita pujikan dari PKJ 128, bait 1 dan 3. Let
Marilah kita menaikkan doa syukur. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas setiap kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sepekan yang lalu. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah Engkau kumpulkan kembali bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Engkau hadir di dalam kebaktian ini dari awal hingga akhirnya nanti, sehingga damai sejahtera Tuhan dapat menuntun kami memasuki pekan yang baru. Tuhan, kami mohon Engkau pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa syukur kami ini. Amin. Hukum Allah terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita pujikan kembali dari Kidung Keesaan 76, bait 1 dan 2. Kita memasuki pengakuan dosa.
Jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati kita melalui saat teduh. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita pujikan Kidung Keesaan 89, bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari Roma 6 ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak.
Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum bersama-sama kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Buatlah setiap hati kami menjadi lapang dan bersih, tatkala bersama-sama kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan dalam ibadah kami juga, bersama-sama kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kami butuh firman Tuhan untuk menguatkan iman kami. Kami butuh firman Tuhan untuk menopang kami dalam melalui hari-hari dalam hidup kami, di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup yang terus menerpa. Maka tolonglah kami ya Tuhan, bantulah kami. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami dimampukan mengerti, memahami, bahkan dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Pun berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 40. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman Yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat.
Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan kitab kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini bersama-sama kita kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tanpa terasa Bapak Ibu, kita memasuki bulan Februari di tahun 2021. Sebentar lagi kita akan masuk dalam masa Prapaskah, dan kita kembali terngiang hampir 1 tahun pandemi COVID-19 ini menerpa Indonesia dan juga dunia. Bagi sebagian kita tentu bertanya-tanya, apa maksud Tuhan ketika mengizinkan pandemi ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang percaya? Tentu kita menjadi berefleksi, mengapa kita harus menghadapi situasi yang tergolong tidak mudah? Atau bahkan di tengah-tengah pandemi yang berlangsung, kita pun mungkin mempertanyakan di mana Tuhan dan bagaimana kasih-Nya terhadap kita di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Maka Bapak Ibu, di awal perenungan ini saya mau mengajak kita untuk memejamkan mata. Kita mau mengingat kembali tahun-tahun sebelum pandemi ini terjadi. Kita kembali mau diingatkan bahwa pandemi ini bukan satu-satunya tantangan dan pergumulan yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Tahun-tahun sebelumnya kita menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan hidup yang tidak kalah hebatnya. Tetapi kita bersama-sama mau diingatkan bahwa tahun-tahun yang lalu itu telah kita lewati. Pergumulan yang berat, tantangan hidup yang menerpa bisa kita lalui. Bukan karena kekuatan kita, tetapi juga karena pertolongan Tuhan. Maka ketika kita membuka mata, kita melihat hari-hari ke depan, ketika pandemi ini masih berlangsung Bapak Ibu, maka kita mau melihat dan mengingat kembali bahwa yang lalu saja kita mampu untuk melewatinya, masakan sekarang kita menjadi orang yang mudah mengeluh. Pemerintah dan juga setiap orang berupaya bersama-sama menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 ini. Tetapi secara realita kita melihat Bapak Ibu, justru akhir-akhir ini terjadi peningkatan. Jaga jarak terus dikampanyekan. Memakai masker terus digalakan. Vaksinasi sudah mulai dilakukan.
Dan itu adalah salah satu bentuk upaya kita dalam menghadapi pergumulan dan tantangan di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu, kita bersama-sama juga mau melihat bahwa sejatinya menjadi manusia yang hidup di zaman sekarang ini, di tengah-tengah pandemi yang berlangsung, kita menjadi melihat betapa besar kuasa Tuhan ternyata dalam kehidupan manusia. Kita tidak hanya melihat efek negatif dari COVID-19 yang mungkin menerpa Bapak Ibu. Kita tidak memungkiri bahwa ada duka cita, ada air mata yang juga menjadi bagian dari keluarga yang terpapar COVID-19. Tetapi juga dalam iman percaya kita melihat sisi lain, bahwa dalam kehidupan kita manusia yang ternyata tidak berdaya. Kita bukan manusia yang seutuhnya kuat. Kita bukan manusia yang seutuhnya bisa melakukan apapun dalam kehidupan. Toh karena virus ini kita dibatasi dalam ruang pertemuan, dalam setiap aktivitas. Tetapi Bapak Ibu, kita bersama-sama meyakini bahwa di balik setiap pergumulan dan tantangan hidup, apapun itu bentuknya, termasuk pandemi yang saat ini sedang kita perangi, pasti membawa hikmat tersendiri bagi setiap kita. Dan itu pun Bapak Ibu yang terjadi pada bangsa Israel. Sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang terpilih, sebagai bangsa yang disertai Allah, mungkin bangsa Israel sebelumnya terlihat pongah karena mereka bisa melawan bangsa-bangsa yang besar. Mereka terlihat sangat berambisi untuk dapat menguasai semuanya. Tetapi lupa bahwa mereka dapat melakukan itu karena penyertaan Tuhan. Dan tatkala pembuangan terjadi, mereka mau disadarkan pertama-tama bahwa bangsa yang besar itu bukan lahir dari kekuatan mereka sendiri, tetapi berasal dari kekuatan Allah yang menyertai mereka. Dalam tulisannya, Yesaya memperingatkan, yang menjadi bagian pembacaan kitab kita, untuk bangsa Israel kembali berefleksi dengan pertanyaan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya bahwa siapakah yang meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menciptakan dunia dan segala isinya? Siapakah yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita di dunia? Yesaya mau kembali mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa seutuhnya Allah yang adalah Maha Kuasa dan juga Maha Kuat. Maka pertama-tama Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi bangsa Israel, mereka kembali mau diingatkan bahwa benar mereka harus berjuang untuk keluar dari pembuangan itu. Bahwa benar mereka harus berjuang untuk dapat terbebas dari penderitaan mereka. Tetapi mereka pun harus mengingat secara iman bahwa Allah yang akan memberikan kekuatan itu. Bahwa Allah yang akan menolong mereka. Mereka diminta untuk tidak pongah, tidak sombong, dan tidak merasa kuat. Inilah Bapak Ibu yang menjadi bagian awal refleksi kita di tengah-tengah pandemi ini. Sudahkah kita menyadari bahwa seutuhnya kehidupan kita adalah milik Allah, dan suatu kelak kita pun bisa tidak berdaya, dan kita hanya dapat mengharapkan pertolongan Allah saja. Yang kedua Bapak Ibu, bangsa Israel juga mau diingatkan, tatkala mereka mencoba berbagai cara untuk keluar dari pembuangan, mereka seakan-akan lupa bahwa Allah pernah mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka mencari alternatif lain, mereka mencoba kepada pembesar-pembesar yang lain. Mereka melupakan Allah yang pernah menyelamatkan mereka. Maka Yesaya pun mengingatkan, siapakah
yang mau disamakan dengan Allah? Siapa yang dapat sejajar dengan Allah? Siapakah yang sama kuatnya dan sama kuasanya dengan Allah? Satu pun tidak ada. Hanya Allah yang maha kuasa dan maha kuat, dan hanya Allah lah yang mampu untuk menolong mereka. Maka segenap kekuatan itu kalau tidak dibarengi dengan ungkapan syukur, jika tidak dibarengi dengan permohonan kepada Allah, maka semua menjadi sia-sia. Maka di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi bangsa Israel, mereka mau diingatkan, kalau yang lalu saja Allah menolong, maka saat ini ketika mereka memohon pertolongan Tuhan, Tuhan pun akan menolong. Inilah juga Bapak Ibu yang menjadi refleksi kita yang kedua. Kita mau mengingat bahwa tahun-tahun sebelumnya ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak tantangan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita diselamatkan oleh Allah dan kita bertahan sampai detik ini. Maka kembalilah untuk mengingat Allah yang menolong kita. Kembalilah untuk memohon pertolongan Allah yang pernah menyelamatkan kita dan akan terus menyelamatkan kita hingga hari ini. Jadilah manusia yang terus meyakini bahwa Allah akan senantiasa menolong kita untuk menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan hidup dengan caranya Allah sendiri. Bagaimana caranya Allah? Allah selalu mengirimkan setiap orang-orang untuk menolong manusia. Allah selalu mengirimkan setiap pihak untuk membantu kita. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah mengutus Musa. Bangsa Israel hendak keluar dari pembuangan, Ia mengutus Yesaya untuk memberitakan pengampunan dan juga pembebasan. Maka saat ini pun Bapak Ibu, tatkala kita menghadapi pergumulan dan tantangan hidup, yakinlah bahwa Allah akan mengirimkan setiap utusannya, orang-orang yang akan menolong kita keluar dari tantangan dan pergumulan di tengah-tengah pandemi saat ini. Gereja-gereja saat ini sedang bergandengan tangan Bapak Ibu untuk meyakinkan semua warga jemaatnya, kalau hari ini tim medis datang untuk melawan COVID-19 ini dengan vaksin. Maka kita pun mau diingatkan sebagai warga gereja, sebagai seorang yang beriman, yakinlah bahwa melalui itu semua kita akan menghadapi dan juga melawan situasi COVID ini. Jangan ragu, jangan termakan berita-berita yang justru menyebarkan ketakutan, sehingga kita justru menolak, bahkan tidak siap untuk menerima vaksin kelak. Mungkin tidak hari ini Bapak Ibu, mungkin tidak cepat, tetapi setidaknya kita bersama-sama meyakini bahwa salah satu cara untuk memerangi pergumulan kita saat ini bersama di tengah-tengah pandemi adalah vaksin yang sudah tersedia. Saya tidak sedang mempromosikan vaksin manapun, tetapi saya sedang mengkampanyekan untuk setiap kita sebagai warga negara dan juga warga gereja, sebagai seorang yang beriman, untuk meyakini bahwa pertolongan Tuhan hadir melalui itu semua. Kita pun mau diingatkan Bapak Ibu melalui pembacaan kitab kita, Allah memberikan kekuatan kepada yang lelah, Allah memberikan kekuatan kepada mereka yang tidak berdaya, dengan bantuan setiap orang yang juga ada di sekitarnya. Maka saat ini Bapak Ibu, yang menjadi refleksi kita adalah tatkala kita lemah, tatkala kita kekurangan gairah, kita lelah dengan pandemi yang saat ini berlangsung, marilah kita satu dengan yang lain saling menyemangati. Jangan pernah kendor untuk terus mensupport orang-orang terdekat kita. Jangan justru pandemi ini membuat hubungan kita dengan saudara, dengan orang-orang terdekat kita, dengan kerabat kita justru hancur. Ada banyak berita-berita tatkala penolakan-penolakan terjadi kepada mereka yang pernah terpapar COVID-19. Maka kita sebagai seorang yang beriman, jangan pernah melakukan itu. Kita bukan memusuhi mereka yang terpapar. Kita bukan memerangi mereka yang pernah terkena COVID-19, tapi kita memerangi virusnya.
Maka terbukalah untuk setiap mereka, kerabat kita, saudara kita yang sedang terpapar. Berikan kepada mereka semangat. Wujudkanlah gereja bagi sesama dengan tindakan dan juga perkataan. Maka kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di tengah-tengah pandemi dan juga di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Hari ini Bapak Ibu, kita bersama-sama didorong untuk menjadi umat yang juga senantiasa mengingat, pertama, pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Pergumulan yang lalu sudah pernah kita hadapi, maka yang sekarang pun Tuhan akan terus menyertai kita menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Yang kedua, kita mau diingatkan, Tuhan selalu mengirim setiap orang-orang, setiap hal yang dapat membantu kita untuk menghadapi pergumulan itu. Jangan pernah menolak kasih Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita yang berusaha dan berupaya membantu kita melewati pergumulan kita. Dan terakhir, kita mau diingatkan sebagai umat yang percaya, saling bertolong-tolonganlah untuk memberikan semangat dan juga support bagi setiap mereka di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Selamat menjalani kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Sambil bersatu teduh, kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan Komisi Lansia GKP Kampung Sawah secara daring. Sawah
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Tuhan. Untuk mengiringi persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 145, bait yang pertama dan ketiga. Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di tengah keterbatasan kami dalam beribadah karena COVID-19, kami tetap ingin menaikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau tetap memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan.
Dan pada saat ini juga Engkau telah memimpin kebaktian ini, sehingga kebaktian dapat berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami ini Tuhan, kami telah menghimpun persembahan kami. Tolonglah Tuhan Engkau berkati, agar persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja-Mu dan untuk sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sama-sama kita akan menaikkan syafaat kita dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga sudah boleh bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus meneguhkan keyakinan hati kami, iman percaya kami bahwa Tuhan akan menolong kami dalam setiap pergumulan dan juga tantangan hidup yang menerpa. Ajarlah kami juga ya Tuhan sebagai gereja-Mu untuk dapat terus berbela rasa dengan sesama kami. Kami dapat saling menopang satu dengan yang lain agar beban, penderitaan, tantangan, dan pergumulan hidup boleh terasa lebih ringan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah pergumulan dan juga penderitaan yang kami alami. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini juga kami bersama-sama berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Asyana Sairin, Ibu Yesyana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Rosalia Otol, Ibu Sujiati, Ibu Ani Empit, Ibu Suharyati Kuli, Ibu Emawati, Ibu Suryati Tibin, Ibu Karsih, Ibu Deti Ratia, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudara Nikolas Bur, Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Ibu Maria Wasina Kadiman, Bapak Soni Antonius, Bapak Hananto, Saudara Robi Kristanto, dan saudara-saudara kami yang lain ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Tuhan menopang mereka melalui obat, makanan, minuman, bahkan perawatan tim medis, juga perawatan yang datang dari keluarga, agar mereka boleh Engkau pulihkan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkaulah tabib di atas segala tabib. Kami menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa Tuhan bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Secara khusus kami berdoa bagi Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Boyat Samad, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Nimin, Ibu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asyana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsi Bayin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paija, Ibu Ani Samad, Ibu Ananiman, dan para orang tua kami yang lain yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Tuhan menopang mereka, memberikan kekuatan, sukacita, damai, sejahtera melalui kehadiran anak cucu menantu dan juga sanak keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Kami menyerahkan kehidupan para orang tua kami ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini mengalami kedukaan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga almarhumah Ibu Neti Bayin, sepeninggal beliau pada hari Minggu 31 Januari yang lalu. Tuhan kiranya menopang kehidupan keluarga almarhumah Ibu Neti Bayin, berikan kekuatan, memberikan juga damai sejahtera, penghiburan yang datang dari Tuhan, agar mereka boleh dapat melalui masa duka cita dengan pertolongan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga Bapak Rudi Tanagan, sepeninggal Ibunda terkasih almarhumah Ibu Margareta Maria Harnas. Tuhan ini juga akan menopang keluarga Bapak Rudi Tanagan dengan kekuatan penghiburan yang datang dari Tuhan, sehingga boleh menghadapi duka cita sepeninggal orang tua terkasih. Kami menyerahkan kehidupan keluarga hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan, bersama-sama mensyukuri untuk rencana pernikahan bagi Saudara Liston Valentino bersama dengan Ibu Pendeta Dewi Agustina yang akan dilakukan pada hari Sabtu 13 Februari mendatang. Tuhan yang akan menolong, memberkati setiap rencana-rencana yang dilakukan, agar ini semua Tuhan boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Sukacita ini juga boleh kami rasakan bersama-sama segenap warga jemaat GKP Kampung Sawah. Kami mendoakan rencana pernikahan
Pendeta Dewi bersama dengan Saudara Liston Valentino hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami bersama-sama bersyukur ya Tuhan untuk ketiga saudara kami, Bapak Gali Budiman, Bapak Rai Gandhi, dan juga Bapak Tri Susanto yang menyatakan kesediaan untuk mengikuti proses persiapan menjadi anggota Jemaat GKP Kampung Sawah. Tuhan yang menopang mereka, menguatkan iman percaya mereka dalam mengikuti proses-proses yang dilakukan, termasuk katekisasi yang juga sedang dilakukan. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka masing-masing dalam tugas tanggung jawab dan dalam pekerjaan mereka, agar Tuhan yang akan senantiasa memberkati. Kami menyerahkan ketiga saudara-saudara kami ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab kami. Tuhan memberkati, menolong kami dalam pekerjaan yang kami geluti. Tuhan memberikan kekuatan bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan yang juga akan memberikan cinta kasih bagi kehidupan keluarga-keluarga kami. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menghadirkan kerukunan dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk segenap warga Jemaat GKP Kampung Sawah dalam berbagai kondisi dan keadaan. Tuhan yang akan senantiasa menopang menyertai. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang dilakukan di jemaat kami GKP Kampung Sawah, untuk persiapan-persiapan peneguhan komisi. Tuhan yang juga akan menolong memberkati penyusunan program dan juga rencana kerja yang sedang dilakukan, bahkan setiap rencana-rencana kami dalam penata layanan di jemaat kami ke depan. Biar itu semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, guna memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan penata layanan kami tengah-tengah jemaat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 yang terus diupayakan. Tuhan berkati tenaga medis, juga para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, agar mereka boleh terus melakukan kebijakan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan disajarkan kepada kami, Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri menyanyikan NKB 173 bait pertama dan ketiga, Ku Tak Dapat Maju Sendiri. Jalan ku gelap dan gelap.
Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita melewati berbagai pergumulan dan tantangan hidup. Berbela-rasalah dengan setiap orang yang juga mengalami penderitaan dan menghadapi setiap pergumulan. Jadilah gereja yang senantiasa berbela rasa bagi sesama. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.